Selamat malam teman-teman, selamat datang di podcast obrolan Pal. Eh, Bingung ya harus mulai dengan apa video ini karena biasanya saya punya teman buat ngobrol, di kali ini saya sendiri. Jadi nggak tahu harus mulai dari apa. Jadi saya mikir udahlah bikin aja lah, yang penting biar ada yang diposting gitu. Saya juga karena tadi kebetulan malam-malam gini kebanyakan nonton YouTube terus nonton Ferry Irwandi. Saya kepikiran dia aja bisa ngomong sendiri terus menyampaikan apa yang ada di kepalanya yang meresahkan dia, yang membuat dia sibuk, sehingga apa salahnya saya juga coba gitu. Akhirnya saya kepikiran buat bikin aja lah konten sendiri. Untuk konten pertama ini kali ini kayaknya saya cuman bisa bercerita sedikit aja kali ya. Soal mungkin karena ini awal-awal juga biar teman-teman pada kenal dan pada tahu. Karena di konten-konten sebelumnya juga kayaknya saya kurang kurang baik dalam menjelaskan, atau memang nggak ditanya juga sih soal latar belakang saya. Saya bertujuan kayak gini biar untuk di kemudian harinya ketika nanti ada hal-hal yang saya sampaikan rasa-rasanya agak berbeda dengan orang lain, saya rasa mereka mengerti karena latar belakangnya mungkin berbeda, perspektifnya juga berbeda. Makanya saya buatlah konten awal ini sebagai perkenalan diri. eh Kita mulai dulu dengan mungkin latar belakang saya. Saya bernama Diki Sugesti, dan kenapa nama channel ini malah podcast obrolan Pau? Karena dari awal itu tujuan saya itu memang pengen bikin obrolan-obrolan singkat bersama teman-teman saya. Yang awalnya itu karena memang saya orang Batak dan saya di Bandung yang notabene tidak terlalu paham dengan budaya dan kultur di sini, sehingga ketika saya ngomong itu mereka juga ngikut, mereka ngomong saya ngikut. Teman-teman saya itu ngelihat ada lelucon dari kata PAUD gitu, padahal sebenarnya artinya nggak terlalu bagus lah gitu. Dan karena saya ngerasa relate juga, karena ini saya bertujuan untuk ngobrol secara person to person gitu, jadi kayak biar senyaman mungkin lah gitu, makanya saya bikin lah podcast obrolan PAU. Sebenarnya dulu banyak sih opsinya, cuman biar gampang diingat aja lah gitu, dan memang kebetulan belum ada yang bikin, ya saya bikin aja gitu. Cuman setelah beberapa lama vakum kayak sebelum-sebelumnya, jadi eh, saya malah kesulitan nyari teman buat ngobrol karena mereka pada sibuk kerja dan saya juga sibuk kerja bertabrakan, sehingga sulit menyediakan waktu. Tapi saya pikir kalau lama-lama ini kebanyakan vakum, kapan bisa bikin kontennya, kapan bisa bikin eh, bikin apa ya, isi dari channel ini gitu, tujuan dari channel ini gitu. Makanya saya mulai dulu mungkin di awal-awal episode saya dulu yang ngobrol, saya memperkenalkan diri, saya menceritakan latar belakang saya, sehingga nanti di kedepannya ketika ada obrolan dengan teman-teman mungkin ketemu relate-nya di mana gitu. Seperti saya tadi sudah ucapkan, nama saya Diki Sugesti, saya aslinya tuh dari Brastagi, Sumatera Utara. Mungkin banyak yang nggak tahu. Saya sebenarnya mungkin gampangnya kalau orang nanya dari mana, saya bilang dari Medan aja gitu, biar mereka nggak nanya dua kali. Saya besar di salah satu desa di sana. Terus saya lama di Brastagi dari SMA sampai akhirnya bekerja. Dari bekerja itu sekitar 2-3 tahun kalau nggak salah tuh saya bekerja di sana. Saya memutuskan pindah pekerjaan. Awalnya tujuannya dulu ke kota Medannya, bukan ke kota lain, apalagi sampai sejauh ini ke kota Bandung. Tapi memang dari dulu saya tuh memang udah pengen sih mengeksplor dunia lain gitu. Maksudnya apa ya?
tempat baru gitu lah, bukan dunia lain yang kayak gitu maksudnya. Tapi saya ngerasa penasaran aja gitu, orang lain di kota lain gimana sih gitu, makanya saya dari dulu tuh kepengen sebenarnya merantau lah kalau bahasa kaminya gitu, cuman memang nggak temu timingnya, selalu nggak berhasil lah merantau ini. Sehingga ketika saya berhenti bekerja di Brastagi, saya pindah ke Medan, tujuannya kerja di Medan itu biar dapat suasana baru, tantangan baru gitu. Ternyata malah dapat kerjaan lagi yang sekitaran Brastagi juga. Sebenarnya lumayan jauh sih dari Brastagi, tapi masih dekat-dekatan lah kabupatennya, yaitu di Kabupaten Merek. Mungkin banyak yang tahu kalau ada salah satu hotel terbesar di Kabupaten Merek itu, yang satu-satunya mungkin hotel bintang 5. Nah, saya bekerja di situ selama setahun lebih. Nah, setelah bekerja di situ, ternyata saya bertemu dengan orang-orang yang menarik gitu, yang punya tujuan yang sama, yaitu untuk mencari peruntungan baru di kota lain gitu. Makanya ketika di sana saya cuman beberapa bulan lah, nggak sampai setahun, kami memutuskan untuk gimana caranya biar bisa keluar dari zona nyaman lah gitu, jangan di Sumatera terus gitu. Nah, akhirnya kami memutuskan ada 3 pilihan kota, yaitu awalnya ada Aceh, terus Jogja, bahkan Bandung itu sebenarnya nggak kepikiran, malah ke Jakarta dulu. Nah, cuman dari beberapa opsi ini kami pertimbangkan, yang pertama Aceh itu karena masih terlalu dekat sama Sumatera, sehingga kami takutnya nanti ketika sedikit kurang nyaman, kurang betah malah langsung balik, sehingga nggak kerasa lah gitu perjuangan merantaunya itu gitu. Terus kepikiran ke Jogja, cuman ke Jogja kan UMR-nya kan lumayan kecil dan berbanding terbalik dengan kota Medan. Malah kan tujuan kami itu walaupun memang cuma sekedar cari pengalaman dan pertualangan baru, ya tetap saja kami butuh uang untuk bisa dikirim, karena latar belakang kami bukan dari keluarga yang berada lah gitu. Sehingga kepikiran kita cari kota yang lumayan gede, nggak terlalu rame, nggak terlalu sumpek, tapi UMR-nya lumayan lah gitu, atau bisa kalau bisa lebih tinggi dari kota Medan. Awalnya kepikiran ke Jakarta, cuman kan ke Jakarta itu kan udah sumpek ya, udah banyak orang di sana, banyak apa ya, banyak orang yang dari luar-luar kota, luar-luar provinsi yang juga ke sana, sehingga memilih opsi ke Jakarta itu kayak rada aduh berat lah gitu. Bukan karena takut persaingannya, tapi kayak ngerasa janganlah ke Jakarta karena di Medan aja udah sumpah udah padat, pindah lagi ke Jakarta apa bedanya gitu. Walaupun UMR-nya lebih gede, pastinya tetap aja ngerasa gak kurang lah gitu. Akhirnya kepikiran lah buat ke Bandung. Nah, akhirnya saya dan teman-teman saya yang sevisi tadi, kebetulan kami bertiga, memutuskan untuk pergi ke Bandung. Nah, salah satu yang bikin eh, cerita perantauan kami jadi lebih menarik adalah ketika kami memilih ke Bandung itu timingnya kurang tepat menurut saya, karena kami ke Bandung di tahun 2020 yang berketepatan dengan maraknya kasus COVID-19. Sehingga waktu kami memutuskan berangkat itu, info COVID-19 itu belum sampai ke Indonesia. Nah, pas saat kami sudah membeli tiket dan ingin sudah memutuskan tanggal berapa berangkatnya, baru keluar muncul kasus pertama. Saya lupa antara Bekasi atau Depok gitu. Nah, ketika sudah keluar kasus pertama itu, kami optimis aja lah gitu. Mungkin cuma di situ, semoga pemerintah cepat penanganannya sehingga tidak sampai meluas ke kota-kota lain gitu. Makanya kami tetap berangkat. Nah, karena kami memilih transportasi laut untuk berangkat, sehingga agak sulit untuk mengakses dunia luar ketika masa perjalanan ya, karena di laut itu kan nggak ada sinyal, nggak ada internet, nggak ada jaringan untuk mengakses berita-berita terbaru. Jadi kami nggak tahu tuh ketika di kapal laut itu ternyata
berita soal COVID-19 itu ternyata sudah meluas, dan kami juga tahunya itu udah beberapa hari setelah berlabuh. Jadi kami dari Medan itu dari eh, Belawan ke Tanjung Priok dulu, karena memang ke Jakarta doang kan ke Bandung harus lewat Jakarta juga kalau kapal laut. Sehingga kami sampai Tanjung Priok itu baru kalau mungkin kita semua tahu apa ya, lockdown itu belum semasif itu, jadi hanya beberapa titik doang. Dan ketika kami tiba pun di Tanjung Priok, pengawasannya tidak sebegitu ketat waktu daripada yang waktu gitu besarnya kasus itu gitu, sehingga kami cuman di scanning suhu badan, disinfektan, terus lewat aja gitu. Setelah itu kami memutuskan ke stasiun Merak. Dari stasiun Merak kami baru berangkat ke Bandung naik kereta api. Jadi kayak dari Medan ke Jakarta pakai kapal laut, itu makan waktu sekitar 3 atau 4 malam lah, saya lupa. Baru dari Tanjung Priok ke stasiun Merak itu sempat ada sedikit case-case ringan, yang dimana kami itu kayak ngerasa ditipu sama supir angkot. Katanya bisa sampai stasiun Merak, ternyata pas kami naik itu harus dicharter, jadi sangat mahal. Karena kami ngerasa ditipu, kami minta turun di jalan, tengah-tengah jalan. Aneh, ruginya malah ketika kami turun di tengah jalan, kami pesen Gojek ya sama aja ongkosnya gitu. Sebenarnya lebih untung kalau kami charter angkot itu, cuman ngerasa ketipu aja ketika pas kami turun dari pelabuhan. Kami tanya bisa ke ke stasiun Merak, dan dia bilang bisa, ya kami percaya aja. Ternyata pas di dalam ada ada penumpang lain baru bilang ini nggak nggak tracknya gitu, nggak jalurnya ke stasiun Merak. Kami tanya drivernya, baru dia ngaku kalau mau ke Tanjung Merak harus charternya berapa gitu saya lupa. Cuman karena kami kesel, kami mutusin turun tengah jalan, kami pesen buy online. Ternyata buy online juga sama aja sih, sama-sama juga harganya. Cuman karena kesel tadi juga ngerasa ketipu lah gitu. Nah dari Tanjung Merak dari stasiun Merak kami itu sampai kira-kira jam 9 jam 10 lah gitu. Awalnya karena kepikiran ini kan Jakarta Bandung kan lumayan jauh ya, karena kami juga kan nggak pernah itu pertama kali, sehingga kami pikir mungkin lumayan jauh gitu. Jadi kami mikir kalau kami sampai di Jakarta waktu malam, memang betul malam sekitar jam 9 jam 10, mikir kalau kami berangkat saat itu juga mungkin sampai di Bandung pagi, perkiraan mungkin subuh atau jam 6 jam 7 lah gitu. Sehingga kami langsung cari kos, karena kan pasti sudah beraktivitas lah warga-warganya gitu. Ternyata perkiraan kami salah, mungkin karena memang cuman beberapa doang, jadi proses keberangkatannya cepet, dan kami berangkat ternyata nggak selama itu gitu, hanya kisar 2-3 jam lah gitu. Sehingga ketika kami berangkat dari Tanjung lagi, dari stasiun Merak itu sekitar jam 10, sampai di Bandung itu baru jam 1 jam 2 lah gitu. Pokoknya menjelang subuh lah gitu. Sehingga kalau kami cari kosan di jam segitu otomatis nggak ada dong. Siapa juga yang mau ngasih kosan jam segitu, dan pasti akan sulit. Karena kan kami berusaha mencari yang murah juga. Memang ketika sudah mau ke Bandung itu tujuan kami sudah kami tetapkan mau kemananya gitu. Cuman kami masih pengen observasi lagi, pengen ketika sampai di tujuan itu kami pertimbangkan lagi gitu, mana yang lebih murah. Karena kan kami mau merantau gimana pun, ketika awal kedatangan harus cari yang murah dulu gitu biar menghemat budget gitu. Ternyata tidak sesuai perkiraan. Sampai di Bandungnya masih sangat gelap, masih tengah malam atau jam berapa saya lupa. Jadi kami bermalam di stasiun sampai sekitar jam 7 atau setengah 8, baru kami memutuskan keluar dari stasiun Bandung. Kami cari ojek online, kami tanya-tanya sekitar mana yang memungkinkan bisa kami jadikan opsi buat tinggal. Karena kan eh, kami itu punya basic pengalaman kan di bagian hospitality, di perhotelan. Sehingga kami tanya-tanya di mana sekitar sini yang
yang kemungkinan banyak opsi buat bekerja, banyak opsi buat tinggal juga gitu. Sebenarnya kami sudah punya opsi mau ke Dago gitu, cuman kami tanya-tanya mana tahu ada opsi lain gitu. Ternyata setelah kami ngobrol-ngobrol sama drivernya setuju pergi ke Dago, ditunjukin area kosan yang memang katanya sih di situ semua orang ngekos. Nah kami dapatlah di situ lama tinggal di situ. Ternyata lumayan cepet kami sampai langsung dapat kosan yang lumayan murah kami rasa, karena waktu itu kami bertiga dikasih sekitar 700 ribuan, dan itu cukup murah ya karena kami bertiga dalam satu kamar. Dan ternyata alasan dari murah itu wajar karena memang saat itu banyak orang yang memutuskan balik ke kampungnya, dan kami memang karena di situ lama itu dekat ITB, sehingga area itu sebenarnya adalah area banyak mahasiswa yang eh, ngekos lah gitu. Karena COVID-19 banyak yang memutuskan balik. Nah karena balik itu semua kan nggak banyak ninggalin kan, jadi si penjaga kosnya itu ya udahlah nggak apa-apa lah gitu, ngasih waktu buat kami juga biar katanya eh biar betah di sini, biar kalau mungkin nanti udah dapat kerja bisa ngekos pisah-pisah gitu. Alhamdulillahnya memang yang penjaga kosan itu ngerti lah gitu. Nah tinggal cerita kami sampai di Bandung. Nah baru di situ kami sempat searching-searching masalah COVID-19, karena ketika di kapal kami nggak ada sinyal, ketika sampai di Tanjung Priuk juga kami nggak sempat lah karena memang udah ngerasa chaos dan pengen cepet-cepet sampai ke Bandung, jadi tujuannya ya cuman buka HP cari ojek online gitu-gitu doang, nggak sempat buka Instagram, buka buat ngecek berita-berita gitu. Dan ketika di stasiun pun karena kami mungkin kecapean kami ketiduran, jadi nggak ada sempat lagi. Nah ketika sampai di kosan lah baru kami ngecek berita-berita terbaru soal COVID-19. Ternyata ketika sampai di kosan kami searching-searching baca-baca, ternyata benar COVID-19 sudah sampai ke Bandung. Dan ketika saat itu kami sudah ngekos, ternyata Bandung sudah masuk zona merah, dan untuk pergi keluar Bandung juga agak sulit karena akan ada lockdown juga di Medan. Jadi kami serba salah lah, mau tinggal salah mau pulang salah, sehingga kami cobalah apa salahnya kita coba dulu optimis gimana, biar kita coba berjuang dulu lah gitu sebisanya sesanggupnya, nanti kalau udah nggak bisa banget lah mentok baru putusin pulang. Nah saya cerita kami kerja di sana, ternyata itu lagi ujiannya ketika kami memutuskan buat tinggal, kami nyari kerjaan itu sulit karena ya tau lah karena COVID-19 kan orang-orang malah di rumahkan, di PHK, sedangkan kami malah nyari pekerjaan di saat itu, sehingga banyaklah penolakan, lamaran kami ditolak, kerjaan kami ditolak, bahkan kami keliling-keliling buat cari sekitaran Dago itu kan ada beberapa hotel yang terkenal juga gitu. Sayangnya ketika pada saat hmm, nyari-nyari kerja itu bahkan untuk keluar kosan juga sulit karena memang ada pembatasan orang yang keluar. Jadi kayak dulu tuh sempat di Bandung itu Satpol PP kalau malam-malam ngeliat orang kumpul-kumpul pasti dibubarin gitu, sehingga kami sulit untuk keliling-keliling cari kerja apa segala macam, sulit lah gitu. Singkat cerita ya gitulah perjuangan kami gitu, sampai akhirnya salah satu teman saya dapat pekerjaan. Dia bekerja selama beberapa, nggak sampai beberapa bulan sih, cuman sebulan kurang. Baru setelah itu saya dapat pekerjaan. Nah dari kami berdua inilah awal-awal tujuannya buat bertahan di Bandung. Ternyata dari kami bertiga salah satu teman saya itu belum juga mendapat pekerjaan dan malah dapat tawaran untuk balik ke Medan. Jadi dia memutuskan balik karena memang waktu itu kondisinya memang benar-benar sulit lah. Karena walaupun saya sudah dapat pekerjaan, teman saya sudah dapat pekerjaan, kami kan nggak langsung dapat gaji ya, karena memang kami bekerja dulu baru gajian gitu. Sehingga agak berat juga kalau seandainya kami tetap bertahan memaksakan karena keuangan sudah sangat-sangat menipis, bahkan kami sempat minjem-minjem ke teman-teman. Akhirnya putuskanlah dia balik ke Medan. Ternyata ketika dia pengen balik itulah salah satu teman saya yang sudah bekerja tadi juga berpikiran untuk balik juga, mungkin dia merasa kesepian juga dan agak kurang apa ya mungkin ya, pokoknya mungkin ngerasa
eh, pengen balik lah gitu, mungkin nggak tahu alasannya kenapa, cuman ya akhirnya mereka berdua lah yang memutuskan pulang sedangkan saya bertahan. Dan nggak kerasa juga setelah bertahan itu saya berjuang dari satu kosan ke kosan lain sehingga akhirnya sekarang saya di kosan ini. Nggak kerasa sudah 4 tahun, dan udah nggak kerasa juga udah ini jalan ke tahun kelima saya di Bandung. Itulah latar belakang awal saya pindah ke Bandung ini. Jadi itu kira-kira tahun 2020 kalau nggak salah, bulan 3 atau bulan 4, dan mungkin seharusnya bulan 6 ini sudah 4 tahun 2 bulan lah gitu. Jadi gitu teman-teman, pengalaman saya sehingga sampai ke Bandung, sehingga sampai selama ini di Bandung. Dan mungkin sedikit saran juga buat teman-teman yang juga pengen rantau atau pengen keluar dari zona nyaman, pengen keluar kota, pengen tinggal sendiri, pengen mandiri. Menurut saya perlu yang namanya pertimbangan, dianalisis lagi opsi-opsi buat pergi, opsi-opsi buat eh, pindah ke tempat baru, baik itu rencana A, rencana B, baik itu yang potensi terburuk, potensi terbaik, segala macamnya gitu. Karena berdasarkan pengalaman saya banyak sekali yang kami miss gitu dari beberapa kejadian tadi. Ketika kami sampai di Tanjung Priuk kami nggak tahu naik apa ke stasiun Merak, itu kami juga miss. Terus ketika kami sampai Tanjung Merak juga kami nggak tahu berapa lama waktu tempuh dari Tanjung Merak ke Bandung, sehingga banyak lah gitu yang jadi menghambat lah itu. Terus ketika kami sudah bekerja juga kami ternyata salah pilih, ternyata daerah Dago itu memang daerah hospitality-nya lah gitu, memang banyak hotel, banyak restoran. Cuman kami di bagian Cisitunya yang notabene malah deket ke ITB yang banyakkan mahasiswa gitu, sehingga agak kurang tepat lah kalau memang pengen tadi kerja di Dago, agak ke atas lah, Dago atas gitu. Jadi mungkin buat teman-teman pengen cari pengalaman, pengen mengadu nasib, baik-baiknya sih dipertimbangkan lah gitu. Karena takut-takutnya kita ketika sudah ada di tempat orang eh, malah nyusahin atau malah membuat orang lain susah segala macem, kitanya juga susah. Jadi perlulah pertimbangan, dianalisis gitu, dipelajarin gitu. Oke, mungkin itu dulu kali ya perkenalan awal saya. Saya menceritakan pengalaman saya, bagaimana saya bisa sejauh ini ke Bandung, dan bagaimana saya bisa tetap bertahan sampai sekarang. Mungkin semoga konten-konten seperti ini akan terus tetap ada. Kalau teman-teman punya pengalaman menarik atau pengen kasih saran-saran juga boleh, tinggalin aja di komen. Insya Allah saya akan balas-balas. Terima kasih sudah menyaksikan podcast obrolan tahu. Jangan lupa subscribe, share, dan komen juga ya guys. Terima kasih, selamat malam.